Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR, saat ini berada di Rumah Studi Malang. Tema renungan hari ini adalah aku dan yang lain kita adalah sahabat. Doa dipimpin oleh Suster Maria Salva PRR dari Komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi bara seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdada sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai cuma raja, langit Kau pasang bagai khemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau sungguh baik dan setia kepada kami. Meskipun kami menjauh dari-Mu, tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat menjawab panggilan-Mu dengan ikhlas hati, dan mampukan kami untuk meresapi sabda-Mu dalam hati kami, yang akan menjadi penerang setiap langkah hidup kami di saat iman kami diuji oleh berbagai macam persoalan hidup yang membuat kami menjauh dari hadapan-Mu. Dekaplah kami kembali pada Yesus Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan di saat kami tidak berdaya. Engkau Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9
ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagi engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku dan yang lain, kita adalah sahabat. Sahabat adalah dia yang tahu kekuranganmu, tetapi menunjukkan kelebihan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang ditampilkan Injil Markus hari ini adalah menjadi garam dan terang bagi sesama. Yesus mengajar murid-muridnya tentang arti dari sebuah kehadiran yang membahagiakan. Kehadiran mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Kehadiran mengungkapkan identitas diri kita. Sebuah ungkapan filosofi klasik yang mengatakan demikian. Aku ada karena yang lain. Dan ungkapan ini penuh dengan makna yang sangat mendalam akan arti dari sebuah kehadiran. Jika kehadiran kita karena ada yang lain, maka yang lain itu menjadi subjek yang harus dihargai dan dihormati. Sebab kehadiran yang lain menggambarkan diri kita yang seutuhnya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, jika tanganmu menyesatkan engkau, maka penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan kudu masuk ke dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tanganmu masuk ke dalam neraka. Ungkapan Yesus ini sebagai suatu peringatan kepada kita tentang kehadiran diri yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri, sehingga orang lain dijadikan objek pemenuhan dan pemuas keinginan pribadi. Dalam konteks kehidupan bersama dengan yang lain, seringkali relasi yang kita bangun masih berdasarkan prinsip untung rugi, suka dan tidak suka, dan lain sebagainya, yang selalu mengarahkan kepada diri sendiri, sehingga ketika orang lain berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita akan menjauhinya, bahkan menjadi objek pembicaraan yang hangat dengan orang lain di sekitar kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sikap dan perilaku demikian yang sering kita tampilkan dalam relasi dengan sesama dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dengan demikian, hendaklah kita menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Artinya, kehadiran kita harus membawa inspirasi dan menjadi solusi bagi sesama
yang mengalami persoalan dalam hidupnya. Jadi kehadiran diri bukan lagi menjadi pusat, tetapi menjadi garam bagi orang lain. Tanpa orang lain, kita tidak menjadi apa-apa. Hanya karena orang lain, maka kita akan tumbuh menjadi pengikut Kristus yang penuh belas kasih. Karena orang lain, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dengan demikian, orang lain menjadi subjek yang harus kita hormati dan hargai, bukan untuk disakiti atau dilupai. Mari saling mengakui, saling menerima, dan saling menganggap sebagai saudara dalam kehidupan. Semoga Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, berikanlah ketabahan dan kesabaran bagi semua orang yang saat ini sedang menderita sakit, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sang penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang kecil yang kehilangan harapan hidup, ya Bapa, rangkulah mereka dalam pelukan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga melalui sapaan sabda Tuhan hari ini memampukan kita untuk selalu menjadi garam dan terang bagi sesama, yang bisa memberikan rasa dan suasana penuh kedamaian, cinta kasih, dan keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi maupun secara keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, marilah kita menyatukannya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita
hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.